Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Teman-teman sekalian, saya akan memulai membahas tentang persiapan seleksi PTN yang tahap pertama ya, yaitu tahap pendaftaran SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Dulu namanya ini SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Peraturan yang terbaru untuk tahun 2023, jalur undangan diganti istilahnya SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Nah, apa saja dokumen atau syarat-syarat yang harus disiapkan akan saya kupas di video kali ini. Kita flashback sebentar ya, bahwasanya tahun 2023 semua mahasiswa yang ingin masuk ke PTN itu harus melalui tiga jalur. Yang pertama, SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Prestasi yang diminta adalah akademik dan non akademik. Nanti akan saya uraikan lebih detail. Kemudian waktu sosialisasi itu bulan Desember. Ini sudah mendekati akhir November, jadi kurang 1 sampai 2 minggu lagi aturan main SNBP itu akan diterbitkan. Yang kedua, SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Ini yang kita kenal dengan SBMPTN tahun lalu, melalui tes namanya UTBK. Jadi ada tes tulis berbasis komputer. Waktu biasanya peluangnya bulan April pelaksanaannya. Dan yang ketiga ada seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh PTN masing-masing. Kita akan mengupas atau saya akan mengupas di video khusus tentang yang seleksi nasional berbasis prestasi. Nanti yang lainnya akan saya kupas di video-video berikutnya. Seleksi nasional berbasis prestasi, apa yang perlu disiapkan atau apa yang perlu dibutuhkan di dalam bisa mendaftar di tes ini? Yang pertama, kriterianya itu adalah minimal 50% rata nilai rapot semua mapel. Jadi kalau tahun lalu itu hanya 6 mapel yang dipakai untuk pemeringkatan, ini semua mapel dan hanya bobotnya 50%. Minimal ya, berarti nanti perguruan tinggi bisa menentukan lebih dari 50%. Yang kedua, maksimal 50% komponen bakat dan minat. Nah ini bisa jadi nanti komposisinya 50-50, 50% rata nilai rapot semua mapel, 50% komponen bakat dan minat. Apa itu komponen bakat minat? Nah, ini ternyata ada nilai rapor untuk dua mapel pendukung prodi pilihan. Misalnya pilihannya misalnya teknik informatika, maka biasanya mapel pendukungnya itu adalah yang berhubungan dengan teknik informatika. Katakanlah matematika dan fisika. Maka itu juga nanti akan dirata. Kemudian dijadikan sebagai komponen 50% untuk bisa mencapai nilai akhir. Nah, prodi pilihan untuk setiap prodi itu apa saja, atau mapel pilihan untuk masing-masing prodi itu apa saja, sudah ada daftarnya, sudah ada eh, peraturan menterinya. Pada video yang lain nanti akan coba saya kupas. Yang kedua, komponen bakat minat itu bisa dalam bentuk sertifikat lomba akademik maupun non akademik. Lomba akademik itu misalnya ada OSN, ada karya ilmiah remaja gitu ya. Kemudian ada portofolio seni atau olahraga. Untuk teman-teman yang memilih jurusan seni atau olahraga, nanti diharuskan mengumpulkan bukti portofolio. Nah, sekarang kalau ini menggunakan apa itu jalur rapot, menggunakan nilai rapot dan nilai apa itu non akademik, maka kita harus siap-siap dokumennya. Maka yang bisa kalian persiapkan dari sekarang itu adalah ini ya, buat tabel peta nilai rapot kalian selama 5 semester. Paling enggak 4 semester yang sudah lewat ya. Ada kelas 1 dulu ya, semester 1 dan 2, kemudian kelas 2, semester 2 dan 3. Kelas 2 itu semester 3 dan 4, dan kelas 3 ini sebenarnya kita dapat 1 semester ya di semester 1 ini, tapi paling tidak ini belum ujian akhir semester mungkin ya. Jadi mungkin dapat tabel peta nilai 4 semester dulu, tapi tidak apa-apa, dibuatkan dulu. Paling tidak kalian punya peta. Kira-kira mapel-mapel yang saya nilainya bagus itu mapel-mapel apa saja. Kemudian berapa nilai rata saya. Apakah nanti saya bisa mendaftar di jalur ini itu tergantung nilai rata tabel dari rapot yang kita miliki. Yang kedua, ini paling penting setelah nanti tabel dibuat ya, buat catatan nilai mapel yang stabil naik dan cenderung turun. Jadi ada dua hal yang perlu kalian perhatikan. Mana yang cenderung naik, mana yang cenderung turun. Seperti ini ya di sebelah kiri layar ini
katakanlah saya beri sampel 4 mapel, ada PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Katakanlah ini adalah komponen 5 semester ya. Yang saya blok merah, ini adalah angka atau nilai yang kalian dapatkan atau yang kita dapatkan, tapi cenderung turun. Awalnya 90, kemudian 88, kemudian 88, tambah turun 85, 80. Tapi perhatikan yang matematika, ini cenderung naik, 80, kemudian 85, 87, kemudian pada semester 4 dan yang menjadi 90. Ini menjadi modal atau kekuatan kalian. Nilai yang stabil naik, berarti peluangnya kalian punya kelebihan atau kalian punya effort di situ ya. Dan ini menjadi poin penting untuk jalur prestasi. Yang ketiga, buat hubungan antara jenis mapel yang nilainya stabil naik dengan mapel pendukung. Kan tadi ada rapot semua mapel, katakanlah di tabel rapot semua mapel, kemudian ada nilai rapot mapel pendukung. Misalnya mapel pendukungnya itu matematika biologi, misalnya fakultas kedokteran gitu. Mapel pendukungnya misalnya matematika dan biologi. Maka buat hubungan antara jenis mapel yang nilai stabil naik dengan mapel pendukung. Misalnya, syukur-syukur kalau yang stabil naik itu ternyata berkorelasi positif dengan nilai mapel pendukung, atau yang nilai mapel pendukung itu juga stabil naik, maka itu menjadi kekuatan tersendiri bagi kalian. Sehingga dalam memilih prodi, jadi pilihan prodi sebaiknya disesuaikan dengan nilai mapel yang stabil naik. Jadi setelah dihubungkan korelasi antara nilai semua mapel, kemudian diambil 2 mapel pilihan yang disenopoli. Jadi cari 2 mapel yang cenderung stabil naik dan itu jadikan sebagai salah satu rujukan pilihan prodi. Jadi prodi apa yang mensyaratkan mapel itu. Cari mapel yang sekiranya kalian nilainya bagus dan cenderung naik atau stabil naik. Itu jadikan sebagai alternatif pilihan prodi. Kalau memang kalian menjadikan jalur prestasi ini punya peluang besar untuk diterima. Saya ulangi lagi, pilihan prodi sebaiknya disesuaikan dengan nilai mapel yang stabil naik. Karena itu menjadi kekuatan. Karena ini jalurnya ada jalur prestasi dan prestasi yang dilihat adalah nilai rapot. Berikutnya ini juga penting, tapi tidak semua bisa memenuhi. Tapi paling tidak kalian masih ada waktu untuk berusaha. Usahakan memiliki sertifikat lomba. Lomba apa saja ya? Sebaiknya lomba berjenjang yang diselenggarakan oleh Kemdikbud atau Pusprestasi. Nah, seperti ini. Ada sertifikat itu sudah mencantumkan logo Kemdikbud dan Pusprestasi. Hanya resmi diselenggarakan oleh pihak Kemdikbud. Maka ini poinnya pasti tinggi. Apalagi kalau medali perunggu, medali perak, atau medali emas, baik tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional. Atau bisa jadi sertifikat lomba karya ilmiah remaja, lomba-lomba penelitian. Ini tentunya akan menjadi poin lebih karena memang di tahun ini sertifikat itu diberi kuota maksimal 50%. Cukup sangat besar sekali, benar. Atau sertifikat hafalan kitab suci. Misalnya bagi yang beragama Islam, bisa jadi hafalan Al-Quran yang sudah ada bukti sertifikatnya itu bisa menjadi penambah bobot untuk penilaian dan teman-teman punya kans atau peluang besar bisa lolos di jalur prestasi seleksi nasional berbasis prestasi karena memang tahun ini prestasinya dilihat dari 2 sisi, nilai raport dan juga nilai dokumen non akademik atau prestasi non akademik dalam hal ini lomba, kemudian sertifikat hafalan kitab suci atau mungkin sertifikat-sertifikat yang lain yang menunjukkan bakat dan minat teman-teman. Oke, saya kira sementara ini yang bisa saya kupas di persiapan menuju seleksi nasional berbasis tes dengan 2 dokumen yang kita siapkan, yaitu peta rapot, kemudian peta nilai mapel pilihan, kemudian sertifikat lomba. Saya kira itu modal yang sangat bagus untuk kalian sukses bisa tembus PTN di jalur prestasi. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.